Pasca banjir menerjang di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat, sejumlah kepala daerah yang dikomandoi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan rapat koordinasi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 4 kepala daerah di Jawa Barat, yaitu Bupati Bogor Rudi Susmanto, Wali Kota Bekasi Triadianto Cahyono, Bupati Bekasi Ade Kuswara-Kunang, serta Wali Kota Depok Supian Suri. 4 kepala daerah tersebut sepakat patungan atau iuran untuk menangani persoalan banjir di 4 wilayah tersebut. Dan kemudian berhasil terkumpul uang yang mencapai 500 miliar rupiah. Untuk apakah uang tersebut? Apakah akan ada pembenahan normalisasi sungai untuk mengembalikan fungsi lahan atau program prioritas mana yang terlebih dahulu didahulukan? Bahwa ada problem di muara Sungai Cikeas, yaitu pertemuan antara Sungai Cikeas, Cilengsi, kemudian Bekasi ya, Kali Bekasi. Nah, kemudian nanti kita berembuk bersama-sama, masing-masing kabupaten dan kota menyiapkan 100 miliar melalui dana alokasi di daerahnya, provinsi menyiapkan 200 miliar, totalnya ada 500 yang akan kita siapkan. Dan actionnya mulai hari Senin kita sudah menurunkan alat untuk melakukan pengerukan di muara Kali Bekasi, Kali Cilengsi, kemudian Kali Cikeas muaranya. Kemudian dilakukan pengerukan dan pelebaran sehingga airnya tidak langsung lari ke sini, tapi tertampung di situ. Ya, pemirsa, usai menggelar pertemuan 4 kepala daerah di wilayah Jawa Barat ini bersepakat untuk berkolaborasi dengan cara patungan ataupun iuran untuk menangani permasalahan masalah banjir yang ada di wilayah 4 wilayah tersebut. Dan dari kesepakatan antara pertemuan 4 kepala daerah tersebut menyepakati untuk bisa mengumpulkan dana patungan mencapai angka 500 miliar rupiah. Untuk apa dana tersebut dan program apa yang akan digunakan atau diprioritaskan untuk bisa mengatasi banjir yang ada di wilayah Jawa Barat. Kita akan membahasnya malam hari ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan sapa satu persatu. Sudah hadir 2 narasumber di studio TV One. Saya perkenalkan satu persatu pemirsa. Ada Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah P4W IPB, ada Prof. Baba Barus. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam. Sehat Prof? Sehat. Sehat dan semangat tentunya Prof. Semangat. Oke, di sebelah Prof. Baba Barus ini juga sudah hadir aktivis lingkungan, Ketua Komunitas Peduli Sungai Cilengsi Cikeas KP2C. Ada Mas Puarman. Selamat malam Mas. Siap. Sehat malam. Mas Purwarman. Salam tangguh. Oke, kita juga sudah tersambung pemirsa melalui sambungan Zoom bersama dengan Wali Kota Bekasi. Ada Bapak Triadianto Cahyono. Selamat malam Pak Wali Kota. Selamat malam Mbak Erna, kemudian juga Mas Parman ya. Siap, Pak Wali. Ini Hopeng Siaho ya yang selalu berjibaku dan ini sejarah lama dengan beliau ya. Dan juga Pak Kepala Pusat Penelitian ITB ya. Kemarin sudah diinisiasi Pak Gubernur bahwa nanti akan kita membuat satu revisi terkait dengan tata ruang yang ada di Jawa Barat, dan kita rencananya juga akan menggunakan lembaga penelitian ITB sehingga semua dalam satu kajian ya, tidak lagi satu daerah per daerah menunjuk konsultan, tetapi nanti semuanya diserahkan oleh pengkajian dari ITB. Jadi saya kira apa yang menjadi inisiasi Pak Gubernur luar biasa ya, kolaborasi, berintegritas, dan yang lebih penting adalah komitmen untuk menjalankan apa yang kemudian sudah menjadi kesepakatan bersama. Oke, kesepakatan bersama ini juga yang sudah disepakati dalam pertemuan kemarin Pak Wali Kota. Pertemuan kemarin itu sebetulnya membahas untuk apa? Apakah juga membahas mengenai solusi penanganan masalah banjir yang ada di 4 wilayah tersebut? Dan katanya sudah sepakat dengan sejumlah angka dana sampai 500 miliar ya Pak untuk menyelesaikan masalah banjir yang ada di 4 wilayah tersebut. Ya, jadi kan memang kalau kita lihat dari struktur ya dari Kali Bekasi ini kan memang berasal dari Kali Cilengsi dan juga anak Sungai Cikeas, di mana hulunya itu berada di Kabupaten Bogor. Ya. Nah, kemudian dia masuk ke Kota Bekasi dan sedikit Kota Depok, ya. Kemudian nanti turun ke bawahnya di Kabupaten Bekasi sampai ke Laut CBL sana. Ya. Nah,
Secara struktur memang kan ketinggian ya Kota Bekasi dengan lautnya itu di ujungnya perbatasan itu kurang dari 2 meter. Ya, jadi oleh karena itu perlu ada satu penanganan secara komprehensif yang harus kita lakukan. Nah, BWCC dari Kementerian PU ya dari sumber daya air tentu juga sudah berbuat ya membangun menyiapkan anggaran hampir 4,7 triliun dari 33 kilometer. Itu ternyata kan baru realisasi sekitar kurang lebih 7-8 kilo. Ya. Jadi memang masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Tetapi di luar itu kita juga melihat bahwa tanggul yang kemudian hari ini dikerjakan oleh BWCC itu ternyata tidak berbanding lurus dengan datangnya air. Ya, apalagi Pak Arman pasti punya datanya. Ya. Sampai di pukul 4 lebih itu ketinggian air sudah 800 lebih. Sudah nggak bisa terdeteksi lagi tuh berapa ketinggian air berikutnya. Karena dari jam per jam, sejak jam 10 itu sudah mulai terlihat tuh adanya peningkatan. Ya, setiap setengah jam bertambah. Kemudian pada saat pukul 4 lebih itu kita hanya mendapatkan laporan lebih dari 800 cm, jadi 8 meter. Nah, kapasitas kemampuan Kali Bekasi itu hanya kurang lebih 600-an. Ya, jadi pasti akan melimpas dari tanggul yang ada. Hal ini tentu tadi pengaruhnya dimulai dari curah hujan. Ya, curah hujan pada tahun 2020 itu kemampuan maksimal Kali Bekasi hanya sekitar 660 ml per detik. Tapi kemarin yang datang adalah 1.100 ml per detik. Jadi artinya memang 2 kali lipat. Jadi kalau berdasarkan hitungan Ki hujan tahunan, ini masuk kepada Ki 25 tahunan. Nah, ini juga karena kemampuan ya yang ada di hulu untuk menjadikan sebagai daerah resapan itu akan hari ini kan sudah berubah fungsi. Ya, kita tahu misalnya hari ini puncak sudah overload misalnya. Nah, oleh karena itu langkah yang dilakukan adalah kita juga akan melakukan normalisasi. Nah, kemudian juga ingin membuat embung, membuat yang namanya tampungan air. Nah, di dekat Bendung Koja, perbatasan antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor itu ada yang namanya Bendung Koja. Nah, Kota Bekasi sudah membangun hampir sekitar 3,5 hektar embung. Nah, tetapi ada tanah yang ada di Kabupaten Bekasi kurang lebih antara 5 sampai 6 hektar. Nah, itulah yang akan kita kerjakan bareng-bareng. Jadi satu membuat embung, 2 yang kemudian kita akan lakukan normalisasi mulai dari hulunya Kali Cikeas. Jadi kita coba Kali Cikeas, kita tahan, kemudian kita tampung, sehingga nanti Kali Bekasi hanya menampung sementara adalah untuk Kali Cilengsi. Saya kira itu anggaran yang akan kita gunakan. Oke, Pak Puarman mungkin bisa langsung ditanggapi. Kalau berdasarkan poin-poin disampaikan oleh Pak Wali Kota, ini tanggul tidak berbanding lurus dengan datangnya air, termasuk juga dengan kapasitas Kali Bekasi yang juga terbatas. Silakan. Ya, betul. Jadi Kali Bekasi itu ya, hulunya itu hasil pertemuan Sungai Cilengsi sama Sungai Cikeas. Kalau di masyarakat kenalnya dengan P2C itu, pertemuan Cilengsi Cikeas. Nah, kapasitas tanggul itu hanya mampu untuk 620 ya. Tinggi TMA di situ. Kalau kemarin, mungkin kalau Pak Wali Kota bilang tadi 800, betul. Ya. Nah, setelah kejadian banjir, kami baru tahu. Sambil kita melihat gambar yang sudah kita tampilkan di layar, ini juga sudah sesuai ya Pak Puarman ya. Setelah kejadian banjir, kami baru tahu ternyata angkanya adalah 845 dari bekas-bekas banjir yang sudah ada. Itu di pertemuan Sungai Cilengsi dengan Sungai Cikeas. Nah, jadi ini kan sudah berlangsung sangat lama. Berapa Pak Puarman? 840. 840 ya. Pak Wali Kota. Nah, ini sudah berlangsung sangat lama. Jadi saya setuju nih, saya sangat senang nih. Hari ini atau kemarin hari Jumat ya, Pak Wali Kota, Pak Bupati Bogor, kemudian Pak Gubernur ya, sudah ketemu fokus untuk masalah banjir. Ya. Nah, cuman kami mengusulkan nih Pak Tri nih, Pak Wali ya. Kita sudah punya sebetulnya ada 6 usulan, Mbak, untuk masalah banjir ini. Apa aja itu? Ya. Yang pertama adalah perlu dilakukan percepatan normalisasi Sungai Cilengsi maupun Sungai Cikeas. Ya. Jadi Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas yang kita lihat sekarang itu sudah terjadi pendangkalan ya. Terakhir dikeruk Sungai Cilengsi tahun 1971. Kemudian tidak hanya dangkal, sudah terjadi juga penyempitan. Nah, kemudian di situ juga banyak-banyak perumahan yang ada tanggul-tanggulnya. Kondisi tanggul-tanggulnya itu sudah sangat rapuh ya. Bahkan mohon maaf Mbak, kalau punya anak 10 tahun bercanda di pinggir sungai, di pinggir tanggul, ya mungkin rubuh lah tanggulnya itu ya. Saking tidak kokohnya tanggul yang ada sekarang. Nah, kita mengusulkan atau kita berharap ini harus secepatnya dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Tolong dilakukan percepatan
normalisasi Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas. Itu poin pertama. Nah, untuk normalisasi ini Mbak, setelah banjir 2020 dulu, sudah ada kesepakatan aksi sebetulnya dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ya. Pada saat itu disepakati untuk normalisasi, biayanya adalah dari Kementerian PUPR pusat, kemudian penyiapan lahan atau pembebasan lahan tanggung jawab Pemda masing-masing. Kalau di Bekasi tanggung jawab Pemkot Bekasi, kalau di Kabupaten Bogor tanggung jawabnya adalah pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, khusus normalisasi Sungai Cilengsi dan Cikeas, itu pemerintah membutuhkan dana adalah 360 miliar. Oke. 360 miliar ya. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, kami berharap, saya mewakili ratusan puluhan ribu Mbak korban banjir ya. Kami berharap tolong pemerintah Kabupaten Bogor serius untuk yang 360 miliar ini. Dari manapun sumbernya gitu ya. Karena itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah Kabupaten Bogor. Baik. Itu baru satu. Yang kedua nanti kita lanjutkan. Nanti kita lanjutkan lagi. Karena kita mau dengar begitu ya respon ataupun analisa dari Prof. Baba melihat apa upaya ataupun langkah yang dilakukan oleh kepala daerah dari wilayah Jawa Barat untuk bisa mengatasi masalah banjir. Apakah menurut Anda ini sudah langkah yang tepat? Ya. Kalau melihat landscape kejadian banjir yang muncul di daerah rendah. Prof, mohon izin boleh sedikit lebih keras lagi? Untuk menjawab apakah yang sekarang dilakukan ini sudah benar, kita perlu melihat dari mana datangnya banjir. Tentu memahami landscape secara utuh menjadi penting. Ya. Jadi landscape mulai dari puncak atau wilayah yang atas, kemudian tengah, bawah, sebenarnya karakter kemampuan menyimpan air beda-beda. Kemampuan menyimpan air terendah sebenarnya di daerah bawah. Jadi Bekasi punya kemampuan menyimpan air paling rendah sebenarnya. Jadi kalau tadi di situ idenya adalah memperbesar kapasitas sungai, kapasitasnya sebenarnya ada gitu. Jadi kalau itu saat ini sekarang sedikit atau kecil kapasitasnya dikeruk, memang kapasitasnya menjadi ke awal. Tapi itu akan cepat juga mengurangi kapasitasnya jika dari atas muncul sedimentasi maupun sampah. Jadi umur kapasitas termasuk pendek, sehingga sebenarnya pembenahannya harus bareng. Jadi dalam jangka pendek memang saluran tadi itu harus segera diperbesar kembali ke keadaan semula atau kalau memungkinkan diperbesar supaya air bisa meluncur lebih cepat. Kedua, tentu meningkatkan penyimpanan air di daerah atasnya. Di daerah atasnya bisa di tengah, bisa di atas. Kalau di tengah sebenarnya konsepnya membuat daerah-daerah embung-embung. Kalau di daerah atas tentu isu-isu perbaikan-perbaikan lahan, mungkin merubah kembali tata ruang dan sebagainya, atau pemanfaatannya. Baik. Jadi yang menjadi kunci adalah 3 posisi ini harus kita pahami. Oke. 3 posisi ini tentunya harus bisa kita pahami, begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Puarman untuk bisa melakukan percepatan normalisasi sungai. Tapi mungkin bisa direspon nanti ya Pak Wali Kota usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.